Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas sehat. Jadi kalau sebelumnya sehat dan makan, maka ini kita bahas sehat dan waktu. Rasulullah SAW itu sudah menegaskan bahwasanya kita harus bisa memanfaatkan 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Waktu luang sebelum sempit, sehat sebelum sakit, hidup sebelum mati, kemudian kaya sebelum miskin. Nah, kita ambil sehat sebelum sakit. Satu aja dulu. Kasus COVID-19 yang sekarang sedang ramai diperbincangkan, sedang ramai lah. Itu menjadikan sehat itu menjadi unsur yang sangat mahal, bahkan tak ternilai. Kalau uang itu alat yang paling canggih, tetapi sehat itu merupakan sesuatu yang paling berharga. Uang dan sehat saat ini tidak selamanya bisa linier. Dalam artian, jika sebelum COVID-19, kesehatan itu bisa didukung penuh dengan materi. Bahkan ada kesombongan bahwasanya orang miskin dilarang sakit. Itu sebelum corona. Nah, ketika corona terjadi, ternyata uang itu tidak bisa menyelamatkan. Tidak bisa menyelamatkan. Kita tidak berbicara terkait hubungan antara sakit dengan kematian, karena itu urusan Allah. Yang saya maksud adalah penyakit atau virus corona ini tidak bisa diselesaikan dengan uang. Walaupun upaya dengan uang masih bisa dilakukan. Tetapi pada prinsipnya, saat ini, virus yang ada saat ini belum ada belum ada nilai untuk uangnya. Berapa ratus juta yang harus habis, berapa puluh juta yang harus habis. Sedangkan sebelumnya itu bisa diukur. Penyakit ini habis sekian puluh juta. Nah, keindahan sehat itu hanya bisa dilihat, bukan hanya. Keindahan sehat itu seringkali baru dilirik. Kenikmatan sehat seringkali baru dilirik. Mahalnya sehat seringkali baru dilirik ketika seseorang sedang sakit. Pada saat seseorang sedang sakit, itu seringkali bersyukur atau seringkali menyesali. Jadi kalau tidak bersyukur biasanya menyesali. Menyesali kenapa pada saat itu tidak begini. Menyesali pada saat itu kenapa tidak melakukan suatu hal. Itu ketika sedang sakit. Menyesali kenapa makan itu, kenapa begini, kenapa melakukan itu, yang membuat dia sakit. Padahal sebenarnya walaupun nanti sembuh, sesuatu hal yang pernah dilakukan yang menyebabkan sakit itu ada peluang dilakukan lagi. Jadi kesadaran terhadap kesehatan itu biasanya terjadi pada saat sakit. Tetapi pengulangan kesalahan terhadap kesehatan, pengulangan kesalahan terhadap penyebab penyakit ketika sudah sehat biasanya dilakukan lagi. Nah, sehat saat ini sangat mahal, hampir tidak ternilai, ukurannya hampir tidak ternilai.
sangat sulit sekali untuk mengukur kesehatan dengan nilai uang saat ini. Berapapun uang yang seseorang miliki, dengan situasi saat ini gemeter. Jika kemarin semua obat sudah tersedia, semua pola, semua teknologi sudah tersedia untuk suatu sistem penyembuhan, maka saat ini itu bubar dengan adanya COVID. Belum ada satupun rumah sakit yang berani menegaskan saya bisa menyembuhkan seseorang dari COVID. Apakah ada yang sembuh dari COVID? Ada, tetapi rumusan dan pola pastinya belum ada. Jadi dari 5 hal itu salah satunya adalah sehat. Sehat sekarang suatu hal yang sangat penting. Situasi ini membuktikan bahwasanya Allah berkehendak terkait dengan untuk sebuah pernyataan bahwasanya kalau dulu orang miskin dilarang sakit, maka saat ini Allah berkehendak memperlihatkan keagungannya bahwasanya materi atau uang itu belum tentu menyelesaikan permasalahan kesehatan. Jadi saat ini orang kaya maupun orang miskin seharusnya jangan sakit, karena materi tidak menjadi solusi. Yang kedua itu waktu. Jadi yang pertama itu sehat, yang kedua waktu. Jadi kalau di hadisnya sehat sebelum sakit, manfaatkan waktu luang sebelum sempit. Yang kedua waktu. Waktu ini suatu momen yang tidak bisa diulang. Rasanya baru kemarin SMP, rasanya baru kemarin SD, rasanya baru kemarin. Jadi perjalanan waktu itu sangat cepat berubah menjadi suatu kenangan. Detik berganti ke hari, detik berganti ke menit, ke jam, ke hari ke minggu, ke bulan, dan seterusnya. Struktur waktu itu ada 7 ya. Jadi struktur waktu ada 7. Sama seperti struktur tubuh kita ada 7 juga. Struktur waktu yang 7 itu 1 detik, yang kedua menit, yang ketiga jam, yang keempat hari, yang kelima minggu, yang keenam bulan, yang ketujuh tahun. Itu struktur waktu sebanyak itu. Dan yang ada waktu itu hanya di fisik di sini. Kalau di spirit tidak ada waktu. Nah, kemudian seringkali kelalaian itu yang bisa menyebabkan kita lalai dengan waktu. Waktu tidak bisa ditinggalkan, waktu tidak bisa diulang. Tidak bisa diputar balik, tidak bisa diulang, dan tidak bisa ditinggalkan. Jadi masa lalu sebagai file, kenyataan adalah saat ini, dan besok adalah harapan. Nah, pemanfaatan waktu ini sangat bernilai bagi manusia. Karena apa? Karena waktu manusia itu relatif pendek. Karena manusia terikat dengan struktur fisik, maka relatif pendek. Saat ini usia manusia itu rata-rata pada kisaran 60-an. Itu sudah mulai rontok. Jadi tapi bukan berarti kalau sudah 60 harus mati, bukan begitu. Atau sunat menjadi patokan, enggak juga. Tapi pada prinsipnya, kenapa saat ini umur manusia pendek? Karena memang banyak pola yang mendukung
baik itu makanan ataupun minuman yang merusak ke dalam struktur tubuh manusia, sehingga manusia hanya mampu bertahan pada usia 60-an. Mulai rontok cara berpikirnya, mulai rontok fisiknya. Nah, manusia yang terkait dengan waktu itu memang nilai ibadah kita itu sangat tinggi karena waktu untuk beribadah sangat pendek. Jadi karena waktu yang kita miliki pendek hidup di dunia ini, maka nilai ibadah kita sangat tinggi. Sehingga ketika ada momentum ibadah yang terlewatkan, maka itu sangat disesali, harusnya begitu. Ketika kita menyadari bahwasanya usia sudah sampai ke sekian puluh dan sebelumnya belum dimanfaatkan, belum ada semacam bekas karya dan sebagainya, itu sangat disesali. Karena waktu itu sangat cepat dan sangat pendek. Nah, oleh karenanya dari dua hal tadi, sehat dan sakit, kalau sehat masih mungkin diulang, tetapi kalau waktu tidak bisa mungkin diulang. Oleh karena itu, maka mari kita manfaatkan waktu yang tersisa untuk suatu karya yang bernilai manfaat. Jangan sampai waktu yang tersisa ini tetap kita abaikan. Lah kadang udah kadung jadi copet, udah cepet aja dah. Jangan seperti itu. Sisa waktu yang ada, waktu yang tersisa kita manfaatkan untuk meningkatkan iman dan amal soleh itu. Terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.